Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Nurkholillah dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Lastri. Jadi di video kali ini saya akan sedikit mewawancarai teman saya ini mengenai para pekerja jarak jauh yang rela bekerja, pulang dan pergi menggunakan transportasi umum. Untuk sekarang kamu tinggal di mana, Las? Untuk sekarang aku tinggal di daerah Poris, Untuk pekerjaan di Tangerang. Poris Tangerang. Iya. Untuk pekerjaannya ada di Untuk pekerjaan ada di daerah Jakarta Timur, itu PT Kardi. PT Kardik. Berarti kamu naik transportasi umum apa selama ini? Selama ini aku naik transportasi KRL ya, kereta dari stasiun Poris juga, itu daerah Tangerang. Untuk turunnya di stasiun? Turun di stasiun Cawang. Habis itu lanjut naik Oke Trip atau busway. Nah, apa sih perasaan kamu nih sebagai pengguna setia KRL selama 2 tahun? Perasaan selama 2 tahun ini tuh ada suka dan dukanya sih. Kayak kita kalau mau berangkat kerja itu kita harus berangkat lebih pagi lagi supaya dalam kereta itu kita nggak Nggak desek-desekan nggak ya? desek-desekan. Dan karena kan ada beberapa orang yang belum berangkat di jam tertentu, jadi kalau kita berangkat lebih awal itu keadaan kereta itu masih sepi penumpang. Dan aku sebagai perempuan juga kadang kalau di jam-jam tertentu kayak lagi desek-desekannya banget, jam pulang kerja terus jam berangkat kerja itu kan full ya, kayak itu kita desek-desekan sama orang-orang random gitu. Nah itu ada kesan lucunya, keselnya juga ada ya. Kayak keselnya tuh kayak kalau kita ketemu sama orang yang nggak sabaran nih, kita di kereta ini udah penuh banget tapi ada beberapa orang yang maksa buat masuk. Dan kesan lucunya itu tuh kayak kini kita di KRL kadang duduk dan kadang berdiri ya, dan lebih seringnya tuh berdiri sih. Nah kita lagi berdiri nih, di depan kita tuh ada orang yang lagi entah itu main game atau TikTok. Biasa sih aku lihatnya TikTok ya. Jadi aku nonton TikTok bareng sama dia di HP-nya, kayak dia di depan aku di belakang. Itu kesan lucunya sih, kayak ternyata bukan aku doang yang ngalamin, ternyata beberapa temen aku juga ngalamin hal yang sama. Dia sering nonton TikTok orang lain di Jadi HP-nya. nonton bareng gitu ya? Nonton bareng kayak gitu. Oke, next nih. Ada nggak sih tantangan nih untuk kamu sebagai pengguna KRL gitu? Tantangannya pokoknya tuh ada di jam sih, waktu. Pokoknya aku kalau berangkat kerja itu harus berangkat pagi lebih awal. Aku jam 5 subuh udah berangkat dari stasiun Poris itu Tangerang. Berarti kereta keberangkatan paling awal udah ya? Iya, pokoknya kalau misalkan kita udah telat sejam itu untuk di stasiun Cawang dan selanjutnya itu tuh akan lebih lama lagi nunggunya. Jadi kalau kita berangkat lebih awal kita bisa memanage waktu itu pas kayak sampai kantor pun nggak telat kayak gitu. Terus tipsnya itu selain berangkat lebih pagi, tantangannya adalah menjaga barang-barang milik kita. Gitu. Aku kalau berangkat kerja itu adalah laptop aku taruh depan, semua barang-barang pribadi kita, barang bawaan kita itu kita harus jaga, pokoknya jangan sampai ketinggalan ataupun hilang ya. Apalagi kan kalau di KRL itu penuh penumpang, dan kalian semua juga tahu kalau itu di KRL adalah full ya, dalam satu gerbong itu penuh gitu. Jadi harus hati-hati guys, Jangan sampai kita kehilangan barang atau ketinggalan barang di kereta ya. ya betul. Oke, nextnya nih aku mau tanya soal keamanan di stasiun. Petugas stasiunnya itu bertanggung jawab penuh nggak sih atas ketertiban dan keamanan stasiun KRL? Menurut aku sangat-sangat bertanggung jawab ya, apalagi yang aku rasain selama ini tuh menurut aku mereka bekerja sesuai tanggung jawabnya. Aku pernah jadi cerita ini. Nggak apa-apa. Jadi waktu itu hari Senin, seperti yang kalian tahu hari Senin adalah jam kerja kan. Jamnya itu padat banget karena kan hari Senin ya, kalian tahu. Itu kereta benar-benar full dan ada orang yang maksa pengen masuk, dan itu petugasnya udah kayak
ngelarang gitu loh kayak untuk masuk, tapi ada aja nih 1 orang dan 2 orangnya tuh kayak berusaha untuk masuk, padahal kan kereta ada lagi, dan itu juga demi keselamatan penumpang. Benar. Itu juga gitu. Selain itu ada beberapa penumpang KRL yang abai sama ibu-ibu hamil, dan petugas keamanan ini kayak membantu ibu-ibu ini untuk mendapatkan haknya. Kayak Untuk gitu. kursi prioritasnya ya. Iya, untuk kursi prioritas, betul. Gitu aja. Selain itu, yang terjadi kalau di KRL itu sering ada keribut-keributan, langsung diamanin. Langsung ditangani dengan Iya, cepat. ditangani dengan cepat. Oke, nah dari sisi keamanan tadi, tanggapan kamu nih mengenai pelecehan seksual di kereta tuh kayak gimana sih? Karena aku soal pelecehan itu tuh sangat-sangat disayangkan ya, kenapa harus melakukan perbuatan itu. Karena khususnya aku sebagai perempuan, antisipasinya itu kita harus memisahkan diri ya, apalagi kan dengan keadaan kereta yang penuh penumpang, ada perempuan sama cowok, kita sebagai cewek kita harus di gerbong khusus cewek. Gitu. Dan kalau emang kita nggak dapet di gerbong cewek, itu kamu harus antisipasi, kayak misalkan kamu itu duduk di, pokoknya kalau bisa nih, kalau aku ya, tas itu ditaruh di depan, dan di badan kita itu tuh bisa di belakang cewek atau iya gitu, Di punggungan sama cewek iya, gitu ya. gitu, punggung-punggungan sama cewek. Terus kita juga harus berani ya untuk melawan hal-hal seperti itu kalau kita sangat betul terjadi di kita gitu. Oke, ngomongin soal KRL nih, kemarin kita baru aja dapat kabar duka dari KRL Bekasi ya. Jadi kemarin tuh ada kecelakaan dengan memakan korban sebanyak 14 orang meninggal. Jadi apa nih pendapat kamu tentang kecelakaan kereta tersebut? Sebelumnya turut berduka cita untuk para korban KRL Bekasi Timur di kejadian kemarin. Tadi apa pertanyaannya Kak? Tanggapan, pendapat? Pendapatnya itu sih menurut aku, ya namanya kecelakaan kan kita nggak ada yang tahu ya. Dan seperti yang kalian tahu, mungkin kalian tahu cerita kejadiannya kayak gimana. Itu sangat parah ya. Iya, kayak gitu. Itu karena kan selain taksi, penyebabnya itu selain taksi dan sinyalnya tuh error kan. Jadi menurut aku sih yang harus diperbaiki itu adalah sistemnya sih. Oke. Itu aja. Kalau untuk pendapat kamu nih mengenai orang yang suka nerobos palang kereta tuh gimana tuh? Itu sangat-sangat gak baik guys. Pokoknya kalian tuh harus mementingkan keselamatan diri kalian dan orang lain juga, jangan menyusahkan orang lain. Kalau di setiap rel kereta itu kan sudah ada penghalang ya, dan udah ada petugasnya, jadi tunggulah sebentar, itu nggak lama kok gitu. Jadi jangan pernah nerobos rel kereta ya, karena kamu satu orang itu bisa menyebabkan kecelakaan sampai parah dan memakan korban banyak gitu ya. Oke, terakhir nih Kak, apa sih pesan-pesan kamu untuk kalian semua para pengguna KRL? Pesan aku buat kalian para pengguna KRL, satu, semangat ya. Karena kita desek-desekan terus ya. Karena kita desek-desekan, kita ya harus cepet-cepetan buru-buru masuk ke dalam kereta itu kan. Pokoknya semangat, hati-hati, semoga kalian sehat selalu ya kan. Untuk para pengguna KRL, pasti kalian juga pejuang mencari rupiah. Betul. Apalagi kalian jarak jauh bisa dibilang gitu ya. Betul. Harus jaga kesehatan badan juga. Oke, terus ada lagi nggak? Itu aja. Karena kalau kita naik kereta keadaan badan sakit itu juga capek banget ya. Capek. Kayak nanti kita bisa pingsan di kereta itu. Betul. Jangan sampai, jadi harus jaga kesehatan badan. Oke, mungkin itu aja Kak Lastri. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk ditanya-tanya. Sama-sama.
Terima kasih juga yang sudah menonton wawancara ini. Oke, sekian, terima kasih. Bye bye.